参见玉皇陛下。诸位， Sementara Tian Yi mengumpulkan pasukan terbaiknya. Ternyata alasannya ia ingin menikahi Xiao Su, yaitu memanfaatkan pesta pernikahan tersebut untuk membunuh pamannya beserta Su Lin dan merebut kembali pelakat bulu emas, simbol raja di kerajaan klan bersayap. Ia ingin mengembalikan kedamaian di kerajaan. Semua pasukannya di sana bersedia bertarung sampai mati bersamanya dan menyingkirkan musuh saat ini. 拥戴陛下，共襄盛举。好，山河永固，海清河晏，生死抛诸脑后。 Akhirnya pernikahan antara Tian Yi bersama Xiao Su akan segera diselenggarakan. Namun anehnya di sana seperti tidak ada pesta sama sekali. Bahkan menteri atau pejabat istana kerajaan tidak menghadiri pesta pernikahan tersebut. Hal itu langsung disadari oleh Tian Yi. Akan ada sesuatu yang tidak beres terjadi. 我真是三生有幸。 Sang paman lalu menyuruh mereka berdua meminum arak sebagai ritual sebelum melakukan pernikahan. Mereka pun lalu minum bersama. Namun tiba-tiba sang paman menghancurkan gelas miliknya. Sambil tertawa ia berkata, sudah menunggu hari ini dan ia akan melakukan aksinya. 我来背，来人，在！ Su Lin mulai bergerak. Ia memanggil pasukannya untuk membunuh Tian Yi. Awalnya, Su Lin sangat senang karena berpikir rencananya untuk membunuhnya akan berhasil. Namun siapa sangka pasukan tersebut tiba-tiba pingsan di tempat. Kita pun flashback sebelumnya, Tian Yi ternyata sudah tahu akan hal ini, maka dari itu ia memerintahkan salah satu pasukannya untuk memberikan racun kepada pasukan milik Su Lin. Melihat itu, sang paman lantas hendak memberikan hadiah kepada Tian Yi. Belum sempat ia mengeluarkan hadiah tersebut dari balik lengan bajunya, dari arah belakang, Ling Er langsung menusuknya menggunakan sebilah pisau. Sambil berkata, ia tidak akan membiarkannya membunuh Tian Yi. Melihat Feng Ren sudah dilumpuhkan, Su Lin menyerang Tian Yi dan mereka pun bertarung. Merasa kalah jumlah, Su Lin segera memanggil pasukan bersayap miliknya. Siapa sangka sang paman ternyata mengeluarkan pelakat bulu emas dan diberikan kepada Tian Yi. Itulah hadiah yang ingin ia berikan sejak awal. Faktanya di sini, Feng Ren yaitu sang paman memang merencanakan semuanya ini untuk menyerahkan posisi raja yang memang seharusnya milik Tian Yi. Acara pernikahannya akan dimanfaatkan oleh sang paman bukan untuk membunuh Tian Yi melainkan membunuh Su Lin. Menggunakan pelakat bulu emas tersebut, Tian Yi lantas memerintahkan pasukan untuk menangkap Su Lin beserta seluruh anggota keluarga Su yang selama ini sudah banyak berbuat kejahatan. 你个逆贼！今日，别玉皇。 Di sana, Su Lin merasa tidak terima kalau ia selama ini sudah dibohongi oleh Feng Ren, sang paman. Ia mencoba melawan namun segera dihabisi oleh Tian Yi. Sesaat, Su Lin sempat bangkit dan ingin membunuh Xiao Su adiknya sendiri, supaya mereka bisa mati bersama. Namun tiba-tiba, sang paman langsung membunuhnya, menggunakan pecahan gelas. Kemudian, Tian Yi menunggu di depan kamar sang paman yang sedang diobati oleh tabib. Di sana, Pei Yu, kaki tangan sang paman, berkata, Feng Ren selama ini sengaja pura-pura bersekutu dengan Su Lin. Karena keluarga Su sudah banyak berbuat kejahatan yang merugikan kerajaan, maka dari itu Feng Ren bersikap seolah-olah jahat kepada Tian Yi agar mendapatkan kepercayaan terhadap Su Lin beserta anggota keluarga Su. Dengan begitu, Su Lin beserta anggota keluarga Su bisa disingkirkan dari kerajaan. Intinya sang paman adalah orang baik yang pura-pura jahat kepada Tian Yi supaya bisa menyingkirkan Su Lin. Setelah mengetahui kebenaran itu, Tian Yi merasa bersalah, terutama Ling Er, karena ia yang menusuknya barusan sehingga sang paman saat ini terluka parah.
Tak lama kemudian tabib keluar mengabarkan Feng Ren baik-baik saja. Mereka pun segera masuk untuk melihat kondisinya yang masih belum sadarkan diri. Sementara itu, Xiao Su menyendiri di kamar setelah kematian Su Lin kakaknya. Ia tak menyangka ini semua akan terjadi. Salah satu pasukan milik Tian Yi yang bernama Ling menghampirinya. Ternyata Ling selama ini sudah menyimpan rasa suka kepada Xiao Su dan sekarang ia memberanikan diri untuk menyatakannya. Tentu saja Xiao Su menolaknya, namun hal mengejutkan terjadi. Kita pun flashback sebelumnya. Kemarin malam, Tian Yi pergi meninggalkannya sebentar untuk menemui sang paman. Lalu kemudian, Xiao Su kembali ke kamar dan hendak tidur. Dari arah belakang, seorang pria mendekatinya dan mengira itu adalah Tian Yi. Tiba-tiba, pria misterius itu membiusnya menggunakan sebuah asap. Lalu Xiao Su melihat sosok pria di hadapannya adalah Tian Yi. Dan di malam itu juga, mereka pun bercocok tanam. Namun siapa sangka itu adalah Ling, bukannya Tian Yi. Di pagi harinya, Tian Yi salah masuk kamar akibat mabuk tadi malam. Karena hal itu juga ia tak sengaja melihat apa yang diperbuat oleh Ling. Ia pun menjadi marah. Di sana, Ling siap bertanggung jawab dan ia mengakui sangat mencintai Xiao Su. Hampir saja Ling dibunuh. Namun sesaat Tian Yi berhenti karena apabila ia membunuh Ling, Xiao Su akan mengira dirinya lah yang telah menidurinya tadi malam. Padahal itu perbuatan Ling. Kembali ke masa sekarang, Xiao Su merasa tidak percaya akan semuanya ini. Ia pun meminta Ling untuk pergi, apabila tidak ia akan melakukan bunuh diri. Terpaksa, Ling pergi dari sana. Xiao Su kemudian segera mandi untuk membersihkan dirinya yang dianggap telah kotor. Terlebih lagi kesuciannya direnggut oleh orang yang bukan ia cintai. Setelah kepergian sang kakak beserta seluruh anggota keluarga Su, kini ia sudah tidak memiliki semangat untuk hidup lagi. Singkat cerita, Feng Ren akhirnya telah bangun. Di sana Ling Er meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Feng Ren tidak menyalahkannya, karena sejak awal memang bukan kesalahan Ling Er. Sementara Yu Zheng telah tiba di tempat sesuai arahan dari peta tersebut. Tempat itu ternyata sebuah goa, dan ia segera masuk ke dalam. Ternyata di dalamnya terdapat makam papanisan dari istrinya Jisoo. Yu Zheng merasa senang dan segera memberikan penghormatan. Saat melakukan itu, ia tak sengaja melihat beberapa tombol yang sangat aneh. Ia pun menekannya dan seketika sebuah pintu rahasia langsung terbuka. Di dalam ruangan tersebut terdapat barang-barang milik Jisoo. Sesaat ia melihat tempat untuk meletakkan kunci. Di saat kunci itu diletakkan, tiba-tiba sebuah monitor seketika terhubung kepada Jisoo. Yang sangat senang akhirnya Yu Zheng bisa menyelesaikan misi yang diberikan olehnya. Jisoo sengaja menyuruhnya datang ke sana karena di masa depan tempat itu akan menjadi miliknya. Karena Yu Zheng memiliki bakat sama sepertinya. Yu Zheng lalu dipinta untuk menjaga sebuah kotak di sana dan tidak boleh dibuka apapun yang terjadi. Ia harus memberikannya kepada Ling Er. Setelah itu, Jisoo tak sengaja melihat Bai Su memasuki sebuah goa. Karena penasaran, ia pun mengintip dan mengikutinya. Ternyata isi goa tersebut merupakan mega proyek istana terbang beserta kapal terbang yang sedang dibuat oleh Bai Su. Sesaat, ia menyadari akan kehadiran seseorang yang dianggap penyusup. Jisoo lantas keluar, yang membuat Bai Su sangat terkejut melihatnya. Setelah mengetahui tempat tersebut, Jisoo akan menghancurkan proyek miliknya. Karena apa yang dilakukan oleh Bai Su dapat membuat kedua klan berperang kembali. Lalu seluruh pasukan diperintahkan oleh Bai Su untuk menangkapnya. Namun Jisoo dengan mudah melumpuhkan pasukan di sana.
Bai Su akhirnya turun tangan. Mereka berdua pun bertarung. Dan mereka berdua juga sama-sama terluka parah. Jisoo akhirnya berhasil menonaktifkan bahkan menghancurkan tempat tersebut sehingga mereka berdua terlempar keluar. Akibat peristiwa itu, Bai Su bersama Jisoo akhirnya meninggal dunia. 马上就要被召回了。 Di tempat lain, Xiao Su memberanikan dirinya mendatangi seorang penyihir untuk meminta bantuan dalam membunuh seseorang, yaitu Ling Er. Penyihir di sana akan melakukannya, namun ada bayaran yang sangat mahal untuk itu. Xiao Su tidak peduli, apapun akan ia berikan asalkan Ling Er dibunuh. 听说你能帮人实现愿望，我也心甘情愿。 Sementara itu, Tian Yi membawa Ling Er jalan-jalan menggunakan kapal terbang. Ling Er sangat senang karena selama hidupnya baru pertama kalinya menaiki kapal tersebut. Kini kesalahpahaman antara mereka berdua sudah terselesaikan. Tian Yi meminta maaf kepadanya karena baru tahu apa yang dilakukan Ling Er selama ini hanya untuk kebaikannya. Di sanalah ia memeluk Ling Er dan menciumnya, itu sebagai tanda kalau ia sangat mencintainya. Kembali ke Xiao Su, penyihir di sana lantas menunjukkan mereka berdua yang sedang berciuman. Melihat itu, Xiao Su semakin marah dan merasa sakit hati. Ia pun semakin ingin membunuh Ling Er. Ritual lalu dimulai. Penyihir di sana membuat kontrak kepada Xiao Su. Lalu kemudian penyihir tersebut menyerap seluruh sisa umur milik Xiao Su. Kemudian asap hitam mulai terbang dan pergi ke Ling Er untuk merasuki tubuhnya. Keesokan harinya, Tian Yi bersama sang paman bermain catur. Dan kini kesalahpahaman antara mereka berdua sudah selesai. Sang paman berkata, ia melakukan sandiwara ini semua atas perintah dari ayah Tian Yi. Kita pun flashback sebelumnya, di kala itu ayah Tian Yi sempat meminta Feng Ren untuk menjaga putranya. Namun Tian Yi belum bisa menjadi penerus raja. Maka dari itu posisi raja diserahkan untuk sementara kepada Feng Ren. Dan satu hal lagi, Tian Yi memiliki temperamen yang sangat buruk. Sang ayah meminta Feng Ren, adiknya di sana, untuk membuat sandiwara supaya terlihat Feng Ren tidak sejalan dengan Tian Yi dan berpura-pura bersekutu dengan keluarga Su agar bisa disingkirkan karena keluarga Su memiliki niat jahat untuk merebut kekuasaan di klan bersayap dari mereka. Ternyata ayah Tian Yi bisa sampai meninggal, itu juga ulah dari keluarga Su yang meracuninya. Maka dari itu, Feng Ren bersumpah akan membalaskan dendam kepada keluarga Su. Kembali ke masa sekarang, sang paman juga berkata, Ling Er memiliki tanda yang bergambar bunga mekar di belakang telinga. Hal itu cukup membuktikan di dalam tubuh Ling Er terdapat bunga bintang jatuh milik klan bersayap mereka. Tak lama kemudian datang pasukan yang mengabarkan Ling Er tiba-tiba jatuh sakit. Mereka pun segera pergi memeriksa dan ternyata benar Ling Er seperti hilang kendali dan tiba-tiba menyerang Tian Yi bahkan sampai menggigitnya. Tian Yi berusaha untuk menenangkannya. Feng Ren lantas menyuruh pasukan untuk menyebarkan sebuah sayembara. Siapapun tabib yang mampu menyembuhkan Ling Er maka akan mendapatkan hadiah. Singkat cerita, datang seorang tabib yang sangat terkenal. Ia mengaku telah memeriksa kondisi Ling Er yang saat ini terkena kutukan oleh penyihir. Kutukan ini bisa terjadi apabila seseorang meminta bantuan kepada penyihir tersebut untuk membunuh Ling Er. Mendengarkan itu, Feng Ren langsung teringat kepada Xiao Su dan meyakini ini pasti ulah darinya. Terlebih lagi, Xiao Su beberapa hari ini sudah menghilang. Ia lantas memerintahkan pasukan untuk segera mencari keberadaannya.
十有八九是他。 Singkatnya, tabib tersebut menemui Tian Yi. Ia berkata untuk menyembuhkan Ling Er harus melakukan sebuah ritual, yaitu membagi kutukan menjadi dua dalam meringankan rasa sakit yang diderita oleh Ling Er. Karena apabila membiarkan Ling Er menderita sendirian, maka cepat atau lambat ia akan segera mati. Mendengarkan hal tersebut, Tian Yi bersedia melakukannya. Tak lama kemudian, sang paman datang ke sana melarangnya untuk melakukan hal tersebut karena ia adalah seorang raja. Lantas mereka berdua pun berdebat dan hendak bertarung. Yang menang maka akan mengorbankan diri dalam berbagi kutukan bersama Ling Er. Sang paman sesaat pura-pura batuk. Di saat Tian Yi sedang lengah, ia pun segera melumpuhkannya menggunakan pedang. Mau tidak mau, Tian Yi yang kalah pergi dari sana. Dan sang paman yang akan mengorbankan dirinya. Di waktu bersamaan, Yu Zheng yang kembali ke kerajaan klan bersayap bertemu dengan Xiao Su dan penampilannya berubah menjadi tua. Siapa sangka Xiao Su merupakan kakaknya. Mereka satu ayah namun beda ibu. 你怎么会变成这样啊？ Kemudian, Feng Ren diberikan sebuah ramuan oleh sang tabib, lalu memulai sebuah ritual. Siapa sangka ramuan tersebut ternyata obat pelemah otot sehingga Feng Ren menjadi lemah. Sang tabib lalu meminta maaf. 你 Tak lama kemudian, Tian Yi datang ke sana dan ternyata itu memang perintah darinya kepada tabib tersebut. Tian Yi melakukan itu supaya sang paman tidak berkorban untuk Ling Er dan biarkan saja dirinya yang melakukannya. Sang paman yang menjadi lemah tidak bisa berbuat apa-apa. 我也 Kemudian ia baring di samping Ling Er dan ritual sebenarnya baru akan dimulai. 来。 Setelah itu, tabib tersebut dimarahi oleh Feng Ren karena sudah berani meracuninya. Ia pun hampir saja memerintahkan pasukan untuk membunuhnya, namun sang tabib memohon ampunan karena ia diperintahkan sebelumnya oleh Tian Yi untuk melakukan itu. Saat ini, Tian Yi bersama Ling Er sedang berbagi kesakitan. Kemungkinan bisa berhasil sekitar 50% saja. Untuk menghilangkan kutukan tersebut, mereka harus menemukan keberadaan penyihir itu dan membunuhnya. Mendengarkan hal tersebut, Feng Ren berniat mencari keberadaan Xiao Su. Singkat cerita, keberadaan Xiao Su akhirnya ditemukan. Rumah itu pun digeledah, namun sayang mereka tidak menemukan Xiao Su di sana. Setelah mereka semua pergi, Xiao Su ternyata dibawa bersembunyi oleh Yu Zheng di dalam ruangan rahasia miliknya. Baru saja mereka hendak pergi, Feng Ren sudah menunggu di luar, yang sedari tadi belum pergi dan sudah tahu mereka berdua pasti sedang bersembunyi. Semua pasukan lalu mengepung mereka dan hendak menangkap Xiao Su. Namun tiba-tiba seseorang melempar bom peledak. Xiao Su di sana seketika menghilang. 姐姐， Ternyata yang menyelamatkannya adalah Ling yang hendak membawanya pergi. Xiao Su masih sangat marah dan membencinya. Ia tidak sudi untuk diselamatkan olehnya. Tak lama kemudian pasukan berhasil mengejar mereka berdua. Di sanalah Ling melindunginya sehingga ia pun tewas terbunuh. Melihat itu, Xiao Su memilih kabur supaya tidak ditangkap. Sementara Feng Ren mencari barang bukti di rumah Yu Zheng yang mungkin bisa membawanya ke tempat penyihir yang didatangi oleh Xiao Su. Tanpa sengaja ia menemukan sebuah kuku yang sangat panjang di atas tempat tidur dan ia pun mengenal pemilik kuku tersebut. Singkatnya, ia pergi ke sebuah goa tempat tinggal penyihir yang memberikan kutukan kepada Ling Er. Setelah masuk ke dalam, penyihir itu pun menghampirinya. Siapa sangka mereka berdua ternyata saling kenal dan sudah beberapa tahun ini tidak bertemu kembali. Penyihir itu sejak dulu sangat menyukainya, namun Feng Ren memilih menikah dengan wanita lain. Inilah penyebab penyihir tersebut berubah menjadi jahat. Feng Ren lalu dihipnotis olehnya dan penyihir itu hendak melecehkannya. Siapa sangka Feng Ren hanya pura-pura terhipnotis, lalu ia pun membunuhnya di tempat.
Karena hal tersebut, Tian Yi bersama Ling Er yang awalnya sudah pasrah apabila mati, menyadari kutukan di tubuh mereka sudah menghilang, dan mereka berdua pun sudah sembuh. 我们不用死了。 Dari arah luar, Feng Ren melihatnya dan ikut merasa senang. Namun ia menutupi luka di tangannya akibat bertarung melawan penyihir sebelumnya. Saat kembali ke kamar, kaki tangannya menunjukkan sebuah kotak yang ditemukan di kamar Yu Zheng sebelumnya. Melihat gambar di kotak tersebut membuat Feng Ren sangat terkejut. Sementara Tian Yi pergi ke sebuah goa, tempat ia bersama Xiao Su saat kecil sering bersembunyi di sana dan ia sudah tahu Xiao Su pasti sedang bersembunyi. Ia pun segera memeluknya dan hendak mengajaknya untuk kembali. Xiao Su yang baru mengetahui Ling Er belum mati membuatnya menjadi sangat marah. Karena ia sudah mengorbankan seluruh nyawanya, namun usahanya gagal. Tian Yi tidak marah dan justru merasa kasihan melihatnya seperti ini. 我带你回去。 Sementara itu, Feng Ren memaksa Yu Zheng untuk membuka kotak tersebut. Tentu saja Yu Zheng menolak. Terlebih lagi, kotak itu pemberian dari Jisoo yang melarangnya untuk membukanya sebelum diserahkan kepada Ling Er. Feng Ren dibuat terkejut. Ternyata Jisoo, sang master mekanisme, ternyata masih hidup. Tangan sebelah Yu Zheng lantas dibuat cacat untuk menyiksanya agar membuka kotak itu. Tetap saja Yu Zheng keras kepala dan tidak akan membukanya apapun yang terjadi. 本王也不介意做一回暴殄。 Di sisi lain, hubungan mereka berdua semakin lama semakin mesra. Tian Yi membawa sebuah mahkota permaisuri dan diberikan kepadanya. Itu sebagai tanda kalau ia serius mencintainya dan hendak menikahi Ling Er. Tentu saja Ling Er merasa begitu bahagia. Sesaat, ia merasakan Ting Jun saat ini dalam bahaya. Ia pun segera pergi untuk menyelamatkannya. 我要去救他。救谁？ Tian Yi lalu menghancurkan kupu-kupu tersebut, sebuah alat komunikasi antara Ling Er bersama Ting Jun. Dan ia pun menjadi sangat cemburu. Ting Jun hampir ditangkap oleh guru beserta murid akademi. Beruntung, Ling Er datang tepat waktu untuk membantunya dan segera membawanya pergi. 可以让你将师徒之情和礼仪法度。是。 Dari kejauhan, Tian Yi melihat itu, api cemburu di hatinya mulai terbakar. Meski begitu, ia memilih memerintahkan pasukan untuk menghentikan murid akademi supaya tidak mengejar Ling Er lagi. 小心！ Sementara itu, Ling Er ternyata hanya pura-pura menyelamatkan Ting Jun. Ia pun menusuknya menggunakan pisau untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Di sana Ting Jun menerima luka tersebut dan tidak menyalahkannya. Setelah mencabut pisau itu, ia pun segera pergi dengan tubuh terluka parah. 本来我不应该救你的。 Singkat cerita, saat kembali, Ling Er melihat mahkota yang hendak diberikan Tian Yi kepadanya sudah dihancurkan. Di sana Tian Yi sangat marah karena ia memilih Ting Jun daripada dirinya. Ling Er berusaha menjelaskan apa yang barusan ia lakukan. Namun Tian Yi tidak mau mendengarkan penjelasannya. 不是我跟雪妃双大婚上用的，你在意的只有这个吗？ Setelah itu Tian Yi mendapatkan informasi dari tabib yang berkata Xiao Su umurnya tinggal 3 hari lagi. Karena seluruh umurnya sudah diserap, tidak ada yang bisa menyelamatkannya selain pasrah sama keadaan. Tian Yi lalu menghampiri Xiao Su dan merasa kasihan melihatnya. 飞霜， 我不吃。 Lalu ia pun memberikan sebuah obat untuk meredakan rasa sakitnya. Xiao Su menolak obat tersebut karena tidak berguna, sebab ia juga akan mati. Sebelum mati, ia memiliki satu permintaan, yaitu Tian Yi harus mencium keningnya. Mau tidak mau, Tian Yi melakukan hal tersebut. Xiao Su lantas menarik dan menciumnya. Kebetulan, Ling Er datang ke sana dan melihat itu. Alhasil ia pun menjadi salah paham dan pergi dari sana.
Ling Er menangis dan merasa kecewa kepada Tian Yi. Ia pun hendak membuang kalung pemberian darinya, namun sesaat ia mendengarkan suara Yu Zeng yang sedang disiksa. Dengan segera ia pergi ke penjara untuk mengeluarkannya dari sana. 真，你怎么在这儿？ Yu Zeng lalu menceritakan apa yang sudah terjadi. Tangannya menjadi cacat akibat perbuatan dari Feng Ren. Tidak hanya itu, ayah Ling Er, yaitu Jisoo, saat ini masih hidup. Orang yang dibunuh oleh Ting Jun waktu itu bukanlah ayahnya. Mengetahui kebenaran tersebut, Ling Er sangat menyesal karena sudah melukai Ting Jun. 你等着我，我一定会救你出去的。 Kemudian, Ling Er berusaha mencari keberadaan Ting Jun menggunakan kupu-kupu tersebut. Namun sesaat ia menemukan salah satu kupu-kupu di sana yang sudah dihancurkan oleh Tian Yi sebelumnya. Kemudian ia kembali ke penjara dan melepaskan Yu Zeng dari sana. Mereka berdua pun lalu kabur meninggalkan istana. Setelah berhasil kabur, Yu Zeng lalu bercerita, ia sebenarnya berasal dari keluarga Su. Xiao Su merupakan kakaknya, namun mereka beda ibu. Karena ibunya berasal dari keluarga miskin, setelah sang ibu meninggal, selama ini Yu Zeng tidak pernah menggunakan marga keluarga Su. Dan saat ini Xiao Su berada di istana. Ia pun ingin membawa kakaknya pergi. Mendengarkan hal tersebut, Ling Er bersedia membantunya untuk membawa Xiao Su meninggalkan istana. 你到底还是放不下他。 Setelah tiba di istana, ia pun segera memasuki kamar Xiao Su. Di sana ia menceritakan maksud kedatangannya, namun Xiao Su menolak untuk dibawa oleh Ling Er karena ia sangat membencinya. Lantas, Xiao Su mengusir Ling Er dari sana. 不会的， 哎呀，哎，你回来了。 Di malam hari, ia pun kembali dan meminta maaf kepada Yu Zeng karena gagal membawa Xiao Su. Yu Zeng tidak menyalahkannya, setidaknya Xiao Su saat ini baik-baik saja di istana. Dan ia yakin Tian Yi tidak mungkin menyakiti kakaknya. Sementara itu, Tian Yi menghampiri Xiao Su karena sudah 3 hari dan malam ini ia akan mati. Untuk yang terakhir kalinya, Xiao Su mencoba menari di hadapannya seperti apa yang dilakukannya di saat dulu. Setelah menari, ia pun meninggal dunia di pelukan Tian Yi. 我们一起跳舞，一起飞。 飞霜。 Melihatnya sudah tiada, membuat Tian Yi begitu sangat bersedih. Karena bagaimanapun juga, Xiao Su adalah orang yang paling dekat dengannya dan sudah menghabiskan hidup bersama sejak masih kecil. Sementara itu, Yu Zeng bersama Ling Er tak sengaja mendengarkan suara lonceng dari istana yang menandakan seseorang sudah meninggal. Ling Er baru sadar itu pasti adalah Xiao Su. Mendengarkan hal tersebut, Yu Zeng menjadi panik dan segera pergi ke istana. 姐姐，姐姐。 Sesampainya di istana, ia melihat Xiao Su sudah meninggal. Hal itu membuatnya sangat bersedih dan menyalahkan kematian kakaknya akibat Tian Yi. Ia pun mencoba membunuhnya, namun Tian Yi dengan mudah melumpuhkannya di sana. Sambil berkata, kematian Xiao Su bukan karena dirinya, melainkan Xiao Su telah memberikan sisa umurnya kepada seorang penyihir untuk membunuh Ling Er.
Dengan perasaan sangat bersedih, Yu Zheng hendak membawa kakaknya untuk pergi meninggalkan istana dan akan dimakamkan. Pasukan sempat menghalangi karena pemakaman Xiao Su harus atas perintah dari raja. Tak lama kemudian, Tian Yi datang ke sana dan membiarkan Yu Zheng membawa Xiao Su untuk pergi. Pasukan di sana pun diperintahkan untuk tidak menghalanginya. Sementara itu, Ling Er bersama Ting Jun akhirnya bertemu kembali. Di sanalah kesalahpahaman antara mereka berdua pun terselesaikan. Ting Jun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian di saat mereka berdua hendak pergi, Feng Ren bersama pasukan datang ke sana untuk menangkap Ling Er dan membawanya kembali. Sebab bagaimanapun juga, di tubuh Ling Er terdapat bunga bintang jatuh milik klan bersayap yang harus diambil kembali. Tiba-tiba, Tian Yi datang ke sana dan melarang pamannya untuk menangkap Ling Er. Perdebatan pun terjadi antara mereka berdua. Di satu sisi, sang paman hendak menangkapnya, di sisi lain, Tian Yi hendak melepaskan Ling Er. Mau tidak mau, sang paman mengalah dan tidak bisa berbuat apa-apa karena Tian Yi adalah raja saat ini dan semua pasukan tunduk terhadap perintahnya.你视同谋逆！ Di malam hari, sang paman memarahi tindakannya tadi siang. Alasan ia hendak menangkap Ling Er karena ia memiliki bunga bintang jatuh. Diceritakan alasan klan bersayap kenapa bisa terbang karena mereka menggunakan serbuk bunga bintang jatuh yang menjadi sumber kekuatan mereka. Setiap 100 tahun sekali, pavilion klan bersayap akan kehabisan serbuk bunga bintang jatuh dan harus mengisi ulang. Itulah kenapa sang paman hendak menangkap Ling Er karena mereka memerlukan bunga bintang jatuh dari tubuhnya. Saat ini, Tian Yi harus memilih apakah mengorbankan Ling Er demi keselamatan klan bersayap atau membiarkannya tetap hidup di luar sana. Sebagai seorang raja, ia harus bisa memutuskan yang terbaik. Singkat cerita, Ting Jun yang dibawa kembali ke rumah Yu Zheng lantas bercerita ia sebenarnya memiliki kutukan yang diberikan oleh Jisoo, ayahnya Ling Er, sehingga ia tidak bisa mencintai Ling Er. Apabila ia berani melakukannya, maka ia akan merasakan sakit yang luar biasa. Mendengarkan hal tersebut, Yu Zheng yang juga ahli dalam pengobatan bersedia mengeluarkan kutukan dari tubuhnya. Namun ada resiko yang harus diterima. Ting Jun merasa senang dan ingin sekali mengeluarkan kutukan tersebut. Apapun resikonya, ia bersedia menerimanya. 这个过程，石骨钉在你体内已经这个办法，我只在试。 Dengan segera, Yu Zheng membuat ramuannya. Setelah berhasil membuat, ia pun hendak memulai ritual. Perlu diingat, setelah menggunakan ramuan tersebut, Ting Jun dilarang bergerak selama 3 hari. Karena resikonya, tulang punggungnya akan patah. Dan ia wajib berbaring di atas tempat tidur, apapun yang terjadi. Saat memulai ritual itu, terlihat Ting Jun merasakan sakit yang sangat luar biasa. Ling Er yang mendengarkan teriakannya hendak masuk ke dalam kamar. Namun segera dicegah oleh Yu Zheng dan merahasiakan apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba dari arah luar, Feng Ren kembali datang dan hendak menangkap Ling Er. Di dalam kamar, Ting Jun mendengarkan percakapan mereka. Ia pun memaksa untuk bergerak karena tidak ingin Ling Er ditangkap. 管不了那么多了。 天君哥哥， Lagi-lagi, Tian Yi mencoba menghentikan pamannya supaya tidak menangkap Ling Er. Melihat mereka sedang berdebat, Yu Zheng segera membawa Ling Er beserta Ting Jun untuk pergi.
Sang paman kembali mengingatkan apa yang sudah mereka bicarakan tadi malam. Karena hal itulah, Tian Yi berubah pikiran dan hendak membawa Ling Er untuk kembali. Ting Jun sesaat terjatuh. Tanpa sengaja, batu giok terlempar dari sakunya. Tiba-tiba, bunga bintang jatuh keluar dan memasuki tubuh Tian Yi, yang membuatnya merintih kesakitan. Melihat itu, Ting Jun sesaat teringat perkataan Jisoo. Bunga bintang jatuh akan memilih tuannya dan ia harus membunuh orang tersebut. Dengan begitu, Ting Jun bisa hidup bersama dengan Ling Er. Dengan segera ia mengambil pedang dan hendak membunuhnya, namun segera dihentikan oleh Ling Er sehingga ia yang terluka parah. Ling Er meminta maaf kepada Ting Jun karena saat ini ia masih mencintai Tian Yi, maka dari itu ia melindunginya. 快走！快走啊！你走。Singkat cerita, sang paman membawa Tian Yi kembali dan terlihat ia masih merintih kesakitan. Tabib yang memeriksa berkata, bunga bintang jatuh sudah masuk ke dalam tubuhnya. Alasannya merintih kesakitan karena bunga tersebut menyatu dengan darah daging di dalam tubuh Tian Yi. 这是在放肆我吗？ Sementara itu, Ling Er saat ini masih belum sadarkan diri. Ting Jun merasa bersalah karena dirinya, Ling Er menjadi seperti ini. Tiba-tiba ia merintih kesakitan akibat kutukan di tubuhnya mulai aktif saat memegang tangan Ling Er. Yu Zeng segera melepaskannya dan berkata, Ting Jun telah gagal melewati ritual kemarin karena ia memaksa untuk bergerak. Padahal ia dilarang bergerak selama 3 hari. Saat ini, secara perlahan tulang punggungnya pasti akan segera hancur. Singkat cerita, Tian Yi berusaha pergi mencari keberadaan Ling Er karena merasa khawatir. Pamannya di sana juga sangat khawatir melihat ia seperti itu. Secara mengejutkan, sayap di tubuhnya hendak keluar karena hari itu bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-20. Akibat bunga bintang jatuh masuk ke dalam tubuh Tian Yi, kini ia pun memiliki sayap berwarna emas. Sang paman yang melihatnya begitu sangat bahagia karena Tian Yi sudah sempurna dan ia akan resmi menjadi raja klan bersayap. Sementara itu, Ling Er yang sudah mulai sembuh khawatir kepada Tian Yi. Saat ini, mereka sama-sama memiliki bunga bintang jatuh yang saling terhubung dan bisa merasakan apa yang mereka masing-masing rasakan. Ia pun hendak pergi dan kembali ke istana. Yu Zeng sempat menghentikan karena ia masih terluka, namun Ling Er tidak peduli. Dari dalam kamar, Ting Jun mendengarkan itu, namun sayang ia terlambat untuk menghentikan Ling Er karena Ling Er sudah pergi. Secara bersamaan, Tian Yi merasakan Ling Er dalam bahaya. Menggunakan sayapnya saat ini, ia pun segera pergi. Benar saja, kapal terbang yang digunakan oleh Ling Er tiba-tiba mengalami error setelah disambar petir. Beruntungnya Tian Yi datang tepat waktu untuk menolongnya. Setelah bertemu kembali, Ling Er masih merasakan sakit hati terhadap apa yang dilakukan Tian Yi kepada Xiao Su tempo hari. Karena ia baik-baik saja, Ling Er segera pergi. Tiba-tiba hujan turun dan membasahi tubuhnya. Tian Yi menggunakan sayapnya untuk melindungi Ling Er. Di sana ia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi antara ia bersama Xiao Su. Dan semuanya itu merupakan kesalahpahaman. Ia juga menceritakan Xiao Su telah dilecehkan oleh Ling, salah satu pasukannya, sehingga membuat Xiao Su merasa frustasi. Setelah kesalahpahaman itu terselesaikan, hubungan mereka berdua pun kembali membaik. 算了， 你
Sementara Ting Jun, kini ia merintih kesakitan, bahkan wajahnya juga menjadi hancur. Melihat itu, Yu Zheng menyadari ritual yang kemarin mereka lakukan ternyata berhasil. Itu tandanya Yu Zheng sudah terlepas dari kutukannya. Sementara di istana, semua menteri menunggu kedatangan Tian Yi karena harus meresmikannya menjadi raja. Sang paman berusaha mengulur waktu, namun para menteri mulai curiga Tian Yi gagal memiliki sayap, yang tandanya ia tidak sah menjadi raja. Tak lama kemudian, Tian Yi datang ke sana sambil membawa Ling Er. Semua menteri yang melihat ia memiliki sayap berwarna emas tentu saja sangat terkejut dan segera memberikan selamat karena sekarang sudah resmi menjadi raja klan bersayap. Wang Tianming, 万事